warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah TK Raudatul Hasanah dan teman-teman yang insya Allah berbahagia pada hari ini. Baiklah, saya akan membacakan susunan rapat pemaparan materi calon guru tunggal pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua SBG, yang ketiga sambutan wakil kepala sekolah, yang keempat pemaparan materi dari CGP, dan yang kelima yang terakhir yaitu penutup. Maka kita masuki acara yang pertama yaitu pembuka. Kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Susunan yang kedua yaitu ice breaking dengan tema lagu tangan ke atas yang akan dipandu oleh Ibu Desma Ariati. Kepada Ibu Desma, kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Ibu? Masih. Alhamdulillah. Kita akan speaking memulaikan. Sebelum kita memulaikan materi, kita speaking terlebih dahulu ya. Kita mulai 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, lung-gulung-gulung tangan digulung, putar melingkar di pagar bunda, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi satu, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi satu, ku ucapkan salam. Tepuk tangan mana? Kami kembalikan lagi pada Itu dia tadi ice breaking yang dipandu oleh Ibu Desma. Saya selanjutnya yaitu sambutan wakil kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Ina Novitansari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Kepala Sekolah TK Raudatul Hasanah dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan sebagai wakil kepala sekolah yang mengenai kegiatan kita pada hari ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh CGP di TK Raudatul Hasanah. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutannya kepada wakil kelas kepala sekolah. Masuki ke acara yang keempat yaitu pemaparan materi dari CGP calon guru penggerak yang disampaikan oleh Ibu Desi. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Ella. Saya hari ini adalah sebagai
CGP dari TKA Raudatul Hasanah mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya semua dari TKA Raudatul Hasanah yang sempat hadir untuk mendengarkan pemaparan materi pada hari ini. Saya akan mulai yang saya akan paparkan yaitu tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman, penghargaan, positif kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, di sini ada perubahan paradigma baru. Perubahan paradigma baru dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada stimulus respon, kebutuhan semua orang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Perilaku buruk siswa dilihat sebagai kesalahan. Guru bisa mengontrol murid. Nah, kalau sekarang guru baru memahami pandangan murid. Perilaku buruk murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid itu. Nah, maksudnya itu kalau dulu kita bisa mengontrol murid ya. Nah, sekarang ini tidak lagi. Kita berpihak pada murid. Jadi kita ini tidak bisa mengontrol sebagai guru, tapi murid lah. Kita sesama murid itu harus tidak bisa digenggam atau dikontrol. Jadi kita serahkan berpihak pada murid. Selanjutnya itu disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajar anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan serta lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama yaitu motivasi ekstra untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar dapat meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, selama ini mungkin kita pada anak-anak itu memberi hukuman atau penghargaan. Jadi kalau hukuman itu seperti anak membuat kesalahan, nah kita langsung menghukum kan. Nah, tapi kalau sekarang tidak lagi. Nah, terus ada penghargaan. Penghargaan ini sebenarnya kalau kita terbiasa memberi penghargaan, nanti anak itu melakukan sesuatu itu ingin diberi harga terus. Seperti dikasih embel-embel baru dia mau mengerjakan seperti itu. Nah, sebaiknya itu dihindari sekarang dari penghargaan. Nah, di sini ada posisi kontrol seorang guru. Pertama, penghukum, membuat merasa bersalah. Teman. Keempat, pemantau. Yang kelima, manajer.
Seorang guru, posisi seorang guru yang lebih bagus itu posisi manajer ya, karena guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dirinya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada dirinya. Nah, menemukan solusi atas permasalahan dirinya sendiri. Itu kita bertanya pada anak itu masalahnya apa, kita gali dulu kan. Tidak serta merta kita memberi hukuman. Jadi kita gali dulu apa permasalahannya, terus dia itu kenapa, baru kita bisa anak itu sendiri akan memecah masalahnya itu. Jadi bukan kita yang menghukum, bukan kita yang mencari masalah, menyelesaikan masalah, tapi anak itu sendiri yang akan menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini ada contohnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum. Contohnya, ini di kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu gurunya seolah-olah langsung menghukum. Nah, di sini kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dari konsekuensinya? Itu pemantau. Kalau teman, ayolah yang tertib buat bu guru bangga. Karena anak itu kan pintar, itu kontrol teman sebagai teman ya. Nah, terus kontrol pembuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu bahwa bu guru kecewa sama kamu. Jadi bu guru itu seolah-olah membuat anak itu merasa bersalah. Posisi kontrol yang membuat merasa bersalah itu kata-katanya. Nah, yang lebih bagus itu posisi sebagai manajer. Pertanyaan dari bu gurunya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, nanti anak itu akan menjawab. Dia tahu apa kesalahannya. Terus kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahannya? Misalnya kalau dia itu terlambat ke upacara. Nah, itu kita tanya tadi, kenapa? Mungkin dia terlambat masuk bangun tidur. Terus dia akan memperbaiki masalah dia itu. Dia akan menceritakan masalahnya. Terus dia sendiri yang akan memperbaikinya. Nah, selanjutnya budaya positif segitiga restitusi. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan meyakinkan dan menanyakan keyakinan. Nah, tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada diagramnya. Restitusi, segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kita lanjut. Nah, di sini ada menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini, jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dari segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini. Nah, ini ada contohnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasar tindakan anak. Berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak
anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperbuatkan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut, sehingga anak memahami, merasa dipahami. Nah, di sini yang terakhir menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang diinginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Merdeka maupun menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Itulah penjelasan mengenai segitiga restitusi dan langkah-langkahnya. Nah, di sini ada budaya positif. Budaya positif ini berkaitan dengan filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak. Nah, di sini ada filosofi KHD. Ini pendapat Ki Hajar Dewantara. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadi murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada dirinya. Nah, nilai dan peran guru. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Visi adalah visi guru. Kaitannya dengan budaya positif, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, berpihak pada murid untuk mewujudkan visi tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi KHD. KHD ini Ki Hajar Dewantara ya, dan profil Pancasila. Selanjutnya ada keyakinan sekolah. Nah, di sini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas. Dan dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid, keyakinan kelas atau sekolah berupa pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Keyakinan kelas ini sama bentuknya dengan peraturan. Peraturan itu kan biasanya satu pihak ya yang membuat, itu kepala sekolah atau enggak gurunya sendiri. Nah, kalau keyakinan kelas ini itu bersama-sama membuatnya, terlibat murid juga, gurunya juga. Kalau peraturan itu satu orang yang membuatnya, kalau enggak kepala sekolah, gurunya yang membuat. Tapi kalau keyakinan kelas ini kita wujudkan bersama-sama. Misal membuang sampah pada tempatnya, itu kita tanya dulu sama anak-anak. Nah, nanti ada ini videonya. Terus proses pembuatan keyakinan kelas. Pertama kita merumuskan dulu peraturan kelas. Kedua, peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Nah,
Kalau dulu peraturannya peraturan kelas. Nah sekarang menjadi keyakinan kelas sehingga lebih halus lagi. Nah selanjutnya penempelan keyakinan kelas. Nah nanti misalnya sudah ditulis di sticky note, misalnya peraturannya tidak membuang sampah sembarangan, nanti ditempel depannya bersama anak-anak. Nah, terus penanda tangan keyakinan kelas. Nah, ini ditandatangani nanti. Ini ada videonya nanti kita perlihatkan sedikit. Nah, sementara ini kita menunggu video, kita serahkan dulu pada ini. Mungkin ada tanggapan atau masukan dari teman-teman, boleh. Itu dia tadi sebagian dari pemaparan materi. Mungkin ada saran atau kritik dari ibu-ibu sekalian, kami menerima. Boleh, yang mau bertanya boleh. Silakan. Mengenai apa tadi itu kelas keyakinan bisa dialihkan menjadi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas misalnya kita kan kalau sekarang kalau kurikulum merdeka ini kan nggak tertuju pada guru lagi, sekarang semua tertuju pada anak. Kalau kesepakatan kelas itu kita sepakati antara guru dan anak, berarti ada ambil anaknya di situ, ada ambil anaknya. Di situ kita sepakati kelas misalnya satu apa kesepakatan kelasnya. Kalau jangan buang sampah, nah hari ini kita sepakati, kemarin kita sepakati ya untuk kesepakatan kelas kita tidak apa nah kemarin kan dia udah tahu tuh kesepakatan kelasnya yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Itu bisa diterapkan dan saya sudah terapkan. Kesepakatan kelas bisa dialihkan sebenarnya dari keyakinan kelas menjadi kesepakatan kelas. Itu masukan, bukan menteri.
Dan biasanya anak-anak juga Di sini ada di di PowerPoint yang keberapa tadi ya? Saya lihat tadi ada anak mengontrol ya, anak mengontrol perilaku tadi ya. Nah itu sebelum anak itu mengontrol perilaku itu sebaiknya kita memberi motivasi terlebih dahulu ya. Nah agar anak itu bisa mengontrol. Kalau kita serahkan anak langsung mengontrol, kemungkinan ya susah itu. Nah, jadi kita harus motivasi dulu, terus memberikan hal-hal yang positif dulu, kata-kata positif, dan agar anak nanti bisa mengontrol, ya bisa mengontrol apa emosinya, terus perilakunya. Nah seperti itu sedikit masukannya. Terima kasih pada Ibu Nirmala. Itu masukannya sangat bagus banget buat saya. Itu tentang keyakinan kelas ya. Katanya bisa dialihkan dengan kesepakatan kelas. Nah, sebenarnya keyakinan kelas ini awalnya kesepakatan dulu, baru keyakinan kelas. Jadi dari kesepakatan baru menjadi keyakinan kelas. Memang awalnya itu terwujudnya keyakinan kelas ini kesepakatan dulu baru keyakinan kelas. Gitu. Tapi terima kasih banget pada Ibu Nirmala sudah memberi masukan yang sangat bagus buat saya. Nanti saya bisa menambahkan tentang kesepakatannya. Terus pada Ibu Iman ini juga saya sangat berterima kasih, masukannya sangat bagus juga tentang mengontrol diri anak. Nah tadi tentang mengontrol diri anak ini kita harus mengontrol sebagai manajer yang paling bagusnya, bukan penghukum, bukan pembuat masalah, merasa bersalah gitu. Terus ada teman, pemantau. Nah yang paling bagus itu posisi kita kontrol itu posisi manajer. Nah di posisi manajer ini kita nanti jikalau misalnya seorang anak itu membuat kesalahan, kita bertanya dulu terlebih dahulu pada anak itu masalahnya apa gitu kan. Terus dia itu kita menggali lagi, misalnya dia itu terlambat masuk upacara seperti tadi kan, kita gali lagi kenapa nak kamu terlambat masuk sekolah upacara. Mungkin jawabannya nanti dia bilang, oh bu saya kesiangan bangunnya bu, gitu kan. Nah nanti dia akan mencari masalahnya, kamu tahu kesalahan kamu nak, gitu kan. Nah nanti dia bilang tahu bu, pasti dia jawab tahu bu saya terlambat, gitu kan. Dia sendiri yang menjawab. Nah terus solusinya bagaimana untuk kedepannya? Mungkin bu saya akan memperbaiki diri saya mungkin tidak akan terlambat bangun lagi, mungkin saya cepat-cepat mandi paginya bu, sehingga saya tidak terlambat lagi ke upacara. Jadi dia sendiri yang menyelesaikan masalahnya itu dia sendiri, bukan ibu gurunya gitu. Nah kalau posisi penghukum tadi kan ibunya langsung kamu terlambat masuk upacara, baris kamu enggak di depan ini bendera. Nah itu kan langsung menghukum kan. Nah terus memantau tadi kan juga tidak bagus itu. Nah sebagai teman itu sebagai teman, bu gurunya bertanya, ayolah yang tertib buat bu guru bangga gitu kan, karena anak itu kan pintar. Nah itu kurang tepat kata-katanya. Jadi pembuat merasa bersalah ini juga nggak bagus. Itu sering kita lakukan itu. Nah misalnya berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu, gitu kan? Jadi anak itu merasa bersalah, sehingga anak itu mungkin bisa jadi kecewa. Itu. Terima kasih kepada Ibu Emma kan sudah memberi masukan yang sangat bagus juga. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang mau memberi masukan sehingga atau pertanyaan boleh supaya materi ini lebih lengkap lagi dan bagus. Lanjut.
Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Desma atas pemaparan materinya. Semoga dapat dipahami dan dipelajari untuk kita semua. Masuki acara yang kelima atau yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan kata atau kesalahan pemanggilan nama, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua anak-anak. Selamat siang. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Alhamdulillah masih semangat ya. Tepuk ikan. Berenang. Cari makan. Sudah pernah berjalan. Iya. Oke, tepuk anak soleh lagi. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat. Seorang jadi orang tua. Dihormati. Kita salam sampai nanti Sebelum memulai kita membuat keyakinan kelas pada hari ini, ada yang tahu keyakinan kelas itu seperti apa? Pertama, tidak buang sampah pada tempat. Tidak buang sembarangan. Buang sampah pada tempatnya. Datang sekolah tepat waktu. Itu contohnya ya. Terus kalau lagi belajar tidak ribut. Kalau lagi main tidak rebutan. Tidak rebutan ya. Sudah paham ya? Oke, sebelum kita mulai membuat keyakinan kelas, hari ini hari apa? Hari Senin. Tanggal berapa? Tanggal 30.
Afif? Boleh yang berbeda ya. Oke. Boleh yang berbeda boleh. Jadi kita putar lagi. Arin. Kalau mama di sana boleh. Mana? Sudah, Arin siap-siap bintang ya. Kawan ya. Saya berbeda. Aku kecil, satu besar, satu kecil. Aku tak tahu. Ini duduk. Aku tak kecil. Aku besar kecil. Aku tak tahu. Bintang silakan duduk. Bintang silakan duduk bintang. Aku tak tahu. Bintang duduk. Ya, besar kecil aku. Sampingnya tu. Sok dulu. Oke, Apip lagi Pip. Dari lagi Pip. Besar Kita kecil bukan yang kau dulu. kecil. Besar kecil. Ayo Afif. Apip, boleh Pip maju sekali lagi Pip. Pilih yang silakan sini lagi. Oke, boleh. 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 Kami belajar dengan antusias. Ya, kita pilih hasilnya. Hasil finishnya kita pindah ke samping ya. Ada yang pertama ini kami bersaudara dan saling membantu jika ada teman yang memerlukan bantuan. Berarti tidak boleh berkelahi. Ya, harus bersaudara, saling membantu. Paham? Nah, ini udah sepakat ya? Oke, kita pindah ke sana. Terus ada lagi yang selama ini. Senyum, sapa, dan santun. Nah, ini boleh